Rambutku ya Allah. Kenapa Kak Maulana? Lebar ketawanya.
Belum dandan, belum pakai beli on. Lagi belajar. Iya. Iya, yang punya akun nggak tahu masuk macam mana. Ya. Hai, hai. Hai, hai. Gimana kabarnya Kak Maulana, Kak Herman, Kak Septianti, Kak Sri? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Tadi habis diturunkan rahmat Allah. Ya, amin. Sebentar. Hujan sebentar. Hujan sebentar ya. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin yang lain ini Ikutan aja lah terus. Saya megang saja nampak tuh masuk. Sajen tak ketinggalan. Iya iku. Bocil-bocil kucing itu di SD 11 itu makan anaknya kan dikasih makan tak mau tuh Bu. Oh, dia nak suka mengganggu orang makan. Dia nak nyusu saja sama emak itu. Kan Septi selalu makan nasi bungkus. Emak kurang makan. Dia suka mengganggu tuh, dikasih tak mau makan. Dia lapar, emak tak nyusuan. Emak tak bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim, terdengar jadi orang. Yang ini dulu. Yes. Pak, buat kita. Oke, kita mulai. Yang lain nanti nyusul aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, semoga kakak-kakak semuanya masih sehat walafiat untuk kedepannya sampai tanggal 19 ya tatap muka kita, dan dilanjutkan lagi sampai tanggal akhir bulan 11 ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di siang hari ini bertepatan pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan
Zoom meeting kita, PKG PJOK, Inhu. Semuanya kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat dan nampak wajahnya sedikit agak lelah ya Kak selama kegiatan ini ya. Mungkin lebih lelah lagi nanti di minggu pertama kita tatap muka ini. Tapi mudah-mudahan dijaga kesehatan kakak-kakak semuanya biar fit badannya besok. Dan juga kita tidak lupa salawat dan salam kepada tujuan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad dengan mengucapkan salawat tadi semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya. 11 dengan masih materi kita yaitu 21.C.2.A yang itu kuatkan pemahaman konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini memang digabungkan yang tatap kemarin itu. Jadi saya minta kakak-kakak dapat memberikan pemahaman ya atau refleksi nanti. Dan di sini juga ada kegiatan kita, nanti ada kelompok lagi. Nanti kelompoknya dibagi 3 kelompok. Jadi saya minta kakak-kakak untuk lebih aktif lagi dan juga pakai laptop deh, lebih bagus lagi supaya enak juga kita kerjasamanya diskusinya nanti. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Saya buka dulu. Oke. Seperti biasa, kesepakatan bersama kita yaitu pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama. Alhamdulillah hari ini kita tepat waktu, malah kelebihan kecepatan kita. Dan juga memaksimalkan fitur chat. Dan selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya, dan juga gangguan teknis adalah hal wajar. Semoga nanti kegiatan kita ini tidak terjadi jaringan yang menjadi tantangan buat kita semua. Semoga jaringannya lebih baik lagi. Oke, tampilan slide pertama modul 21.1 itu tetap masih materi kita kemarin, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran pertama kita dan kedua kemarin dan terakhir kemarin ya, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Itu selama 2 JP. Mudah-mudahan kita nanti tepat waktu selesai pembelajaran kita hari ini. Yang diharapkan dari sisi kita kali ini, kakak-kakak semuanya, yang mana kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta didik dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta atau kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas. Agenda kita sesi ini yaitu pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga refleksi. Jadi agenda kita hari ini ada 3. Mudah-mudahan ketiganya kita selesai nanti dengan melakukan kegiatan berkelompok nanti. Review singkat materi P1 dan P2. Gimana kakak-kakak selama kita melakukan kegiatan review singkat materi P1 dan P2 kemarin, adakah menjadi tantangan kakak semuanya atau mendapat inspirasi dari kakak semuanya selama kita mengikuti kegiatan PJOK? Boleh salah satu aja, saya minta. Kak Maulana. Untuk memberikan singkatan aja ya.
singkatan materi kita hari ini. Kak Hermanto, silakan Kak. Silakan Saya memberikan, masih blank. memberikan tanggapan sedikit lah. Mungkin selama ini kita melakukan kegiatan pembelajaran pertama yaitu tentang konsep keterampilan mengajar yang PJOK yang efektif ya. Kemarin kakak-kakak sudah mendapatkan inspirasi bagaimana cara kita melakukan konsep yang betul-betul dan struktur terarah untuk ke pusat peserta didik kita. Dan kemarin pun kita sudah melakukan kegiatan berdiskusi dan juga kakak dapat memahami materi-materi kita tentang konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan juga penyajian tugas gerak. Kemarin itu sangat bagus juga kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah nggak nyangka kakak-kakak dari awal sampai sekarang sudah meningkat pemahaman kakak tentang apa ya PKG PJOK ini. Bagaimana tugas kita sebagai guru PJOK memberikan pelayanan yang mana itu kita memberikan fasilitas dan kebutuhan terhadap anak yang apa ya yang dimana nanti anak-anak itu kita bisa lebih aktif dalam pembelajaran PJOK kita. Jadi mindset kita berubah sekarang itu mindset kita yaitu bagaimana kita sebagai guru memberikan fasilitas dan kebutuhan yang lebih efektif untuk anak kita supaya mereka mendapatkan kebugaran jasmani yang seutuhnya sebagai manusia yang sempurna. Jadi singkatan dari materi kita kemarin sampai pembelajaran pertama dan kedua. Jadi refleksi dari saya itu terima kasih kakak-kakak semuanya sudah memberikan pemahaman. Sekarang hari ini kita masih melanjutkan materi kita. Jadi nanti kakak-kakak mungkin melakukan apa ya kerja kelompok lagi nanti ini. Yang pertama nanti ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang pertama dan juga ini dia berburu referensi peserta. Yang pertama peserta dibagi menjadi 3 kelompok dan tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru atau kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti saya kirimkan ya linknya. Ini linknya nanti ini di bawah ini. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja selama 45 menit. Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Jadi, hari ini masih menunggu kita untuk yang kakak-kakak lain ini. Ini masih belum masuk. Ya. Oke, kita mulai aja buat kelompok ya, Kak. Supaya kita lebih cepat, lebih baik juga. Hari ini 2 JP kita. Saya buatkan dulu kelompoknya. Nanti teman-teman yang lain menyusul aja. 3 kelompok, 40 menit. Oke, coba dicek kakak-kakak. Kita mulai langsung ke apa ya? Kelompoknya masing-masing. Silakan. Linknya saya bagikan di WA ya.
Kak Wira, Kak Ahmad, Kak Hermanto. Silakan gabung. Ya, Kak Herman. Kak Eka. Kak Herman, angkat tangan.
Kak Eka pakai HP ya? Kak Ardiansa pakai HP gimana nih?
Kak Eka pakai laptop apa pakai HP nih?
Oke, kakak-kakak semuanya kembali ke room. Jadi hari ini kita diskusi ya masing-masing kelompok. Saya minta mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti. Oke, untuk kelompok 1 boleh ditampilkan slide-nya. Bu Sri. Bu Sri. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, Bu Sri ya. Ya, Pak. Bu Sri, Kak Herman, Kak Yulita kalau nggak salah ya. Ya, betul, Pak. Kak. Kak Nurmansa ya juga ya, Kak Nurmansa. Nah. Oke. Silakan ditampil materinya. Oke, kelompok 1. Ditampilkan dulu, udah masuk. Ada loading pula. Oke. Jadi Kelompok 1. siapa yang bacakan nih Pak Manto? Pak Manto membaca. Saya sendiri atau Pak Manto? Ini mak gaptek nih di sini. Langsung lah Ibu baca. Oke lah kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 1 yang terdiri dari Kakak Hermanto, Kakak Susi Yunilawati, Kakak Yulita, Kakak Nurmansa, dan saya sendiri. Oke. Baiklah. Entah ini menjurus atau tidak, saya coba membacakan hasilnya tadi. Di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Ya. Jadi yang ditandai dalam prosedur ini tentunya yang pertama ATP alur tujuan pembelajaran seperti materi atau metode yang digunakan. Oke. Itu yang ditandai. Terus yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, memfasilitasi peserta didik sesuai dengan keadaan lingkungan. Oke, ya. Yang C, waktu yang efisien, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dan pembelajaran yang efektif. Iya. Selanjutnya yang C, ini tadi terbalik ya. Yang D, terbalik tadi. Yang C ini menghasilkan, memfasilitaskan peserta didik. Apa pertanyaannya yang D? Yang Tadi tertukar nih. Penggunaan waktu. Ya. Penggunaan waktu yang efisien. Memberikan informatif yang akurat. Ya. Menggunakan infokus atau video. Sehingga bisa dilihat dan didengar oleh peserta didik. Ya. Selanjutnya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya. Sebenarnya ini sangat berat. Cuman ini tadi yang nomor 2 ya, keterampilan gerak yang diajarkan, passing bawah bola voli. Ya. Terus urutan pengajaran yang dilakukan, ya pertama pemanasan, saya tulis semua di situ. Ice breakingnya
kemudian masuk kepada materi inti. Ya. Terus yang kedua, meluruskan kedua tangan. Dilanjutkan dengan bagaimana cara melambungkan bola dengan kedua tangan tersebut. Oke. Terus yang ketiga, isyarat atau cui pembelajaran. Iya. Keterampilan gerak yang diajarkan, peserta didik menguasai bola. Terus isyarat yang bisa digunakan, menyebutkan benda, menyebutkan peraturannya, menyebutkan hasilnya. Terus yang kedua, cara memantulkan bola atau melambungkan bola. Dengan cara memantulkan bola, meluruskan tangan, dan mengoper bola. Ya. Kiranya itu jawaban dari kami kelompok 1, Kak. Oke. Terima kasih Kak Sri. Kelompoknya sudah cukup bagus ini isian dari materi-materinya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Coba di atas Kak, boleh diterangkan sedikit Kak. Mungkin ada pertanyaan Kak Maulana, mau memberikan tanggapan? Mungkin ini kelompok yang nomor 2, Kak Sri, ini kemarin tuh kelompok siapa ya? Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Iya. Jadi mungkin kelompok siapa ya? Kak Maulana ya kemarin ya? Yang mana? Ahmad, kelompok Ahmad. Kak Ahmad ya? Yang saya tanggapin itu Ya, ya. betul. Jadi ini boleh dijelaskan Kak Sri atau kelompok yang apa ya? Kelompok 1. Ketika kita memberikan isyarat itu loh, coba dituangkan ke lapangan seperti apa sih? Misalnya coba dikebawakan Kak Sri. Bawakan dikit materinya Kak Sri. Kok tak mau, Sep? Oke. Ini Kak. Keterampilan gerak yang diajarkan ini pakai isyarat. Peserta didik menguasai bola. Dan isyaratnya menyebutkan benda, menyebutkan aturan, dan menyebutkan hasil. Coba kakak memberikan sedikit sedikit tuangkan sedikit di lapangan gimana sih contohnya gerakannya kalau untuk kita sebagai guru. Ini sebenarnya saya agak mengambang juga nih Pak, apa Kak menjawabnya, cuman yang terpikirkan oleh saya tadi ya isyarat yang bisa digunakan gitu kan. Iya. Jadi menyebutkan benda seperti benda yang digunakan ini apa loh untuk passing bawah. Jadi dengan isyarat anak-anak tuh bisa menyebutkan benda yang dipakai adalah bola kan gitu. Iya. Terus menyebutkan aturan, nah peraturannya bagaimana gitu, cara passing bawah itu bagaimana, posisi tangannya bagaimana gitu. Iya. Terus setelah itu menyebutkan hasilnya. Setelah dilakukan tangannya lurus begini, kedua tangan dipegang, kemudian bola dipantulkan atau dilambungkan, hasilnya bagaimana gitu. Ya. Nah, itu maksud saya Kak. Oke, terima kasih Kak Sri, saya udah nangkap ini. Jadi kalau kita memberikan materi ke lapangan, kakak-kakak semuanya harus memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Jadi kalau kita misalnya tolak peluru nih, jadi kita sampaikan aja ke anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tolak peluru. Apa sih tolak peluru? Seperti apa sih bolanya? Terbuat dari apa sih? Boleh kakak-kakak menunjukkan ini apaan? Ini benda apa? Jadi kalau kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu, maka anak-anak itu timbul secara kritis berpikir dia bahwasan kegiatan kita hari ini adalah tolak peluru. Jadi seperti itu cara kita untuk memberikan isyarat kepada anak bahwasan materi kita seperti itu. Jadi ketika kita memberikan pemantik pertanyaan seperti itu, maka anak tuh timbullah rasa penasarannya, timbullah rasa kritisnya dengan materi kita. Jadi anak tuh tetap aktif, jadi berpikir dia. Terima kasih Kak Sri sudah memberikan hasil diskusinya. Ini juga sudah cukup bagus ini. Ini kerja kelompok 1 ini siapa sih yang ngerjakannya Kak Sri?
Kami emak-emaknya bertiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, Kak Sri ini buat cukup bagus Alhamdulillah, terima kelompoknya kasih. kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Boleh memberikan hasil kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2 Kak Wira ya sama Kak Susi sama Kak Niko. Iya, 3 orang, Pak. Oke. Ya, silakan Kak Niko. Ya, Bu Septi nampilan itu, Pak. Kak Septi. Ya. Ya, nampilannya Bu Septi. Boleh. Oke. Silakan. Boleh dibaca. Yang baca siapa Kak Aniko? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok 2 kami dari kelompok 2 Aniko, Pak Wira, dan Ibu Septi 3 orang. Oke. Ini kami akan mencoba membacakan hasil diskusi yaitu tentang terlalu jauh Bu Septi kata tak dapat baca. Mendapatkan perhatian dari peserta didik yang hanya menciptakan tanda atau prosedur. Ya. Di sini ada 2 aktivitas interaktif, yaitu melibatkan siswa dalam diskusi kelompok atau permainan edukatif, simulasi, dan proyek kolaboratif. Ya. Kedua, teknologi pembelajaran menggunakan alat bantu visual seperti video, presentasi multimedia, dan aplikasi pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik. Oke. Ini lagi nomor 2 itu. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pengaturan kelas dan di lapangan, mengatur ruang kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan. Seperti menata tempat duduk secara fleksibel dan menampilkan karya siswa dalam bentuk motivasi, sarana dan prasarana. Oke. Dekorasi kelas menggunakan poster, grafik, dan hiasan kelas yang relevan dengan materi pembelajaran untuk menciptakan suasana yang menarik dan pojok baca. Oke. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya. Ini dia, ada yang pertama memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau yang berkaitan dengan minat mereka. Yang kedua, menggunakan studi kasus yang menarik dan menantang untuk menunjukkan penerapan praktis dari konsep-konsep yang diajarkan. Oke. Yang ketiga, penggunaan waktu yang efisien. Ya. Guru tidak terlalu banyak menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran bermain. Ini yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan ini ada di lapangan, dia berdiskusi kelompok. Ya. Ini diskusi kelompok. Yang urutan yang pertama, dia harus membuat kelompok. Setelah itu memberi materi yang akan didiskusikan. Setelah itu menyampaikan hasil materi diskusi dan umpan balik. Oke. Nomor berapa lagi tuh? Nomor 3, itu nomor 3 isyarat. Isyarat
atau dalam pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan itu yang pertama lari estafet. Isyaratnya lari estafet ini memerlukan tongkat estafet atau peluit lapangan peserta didik yang akan melaksanakan lari estafet. Yang kedua, bola voli itu menggunakan peluit, bola voli, lapang net, dan lapangan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aniko. Ini tampilannya hampir sama dari Kak Sri, tapi ini sama seperti apa ya? Saya lihat ini kayaknya pembelajaran kita memang pembelajaran diferensiasi kayaknya. Udah ada urutannya. Ini urutan untuk Kak Aniko, ini urutan keduanya. Mereka memberikan, kakak membuat kelompok ya. Kalau Kak Sri itu, dia memberikan tujuan pembelajarannya aja. Keseluruhannya aja. Belum masuk ke inti kegiatannya. Kalau Kak Aniko sudah masuk kegiatan intinya, sudah dijelaskan materinya dan juga dijelaskan masing-masing kelompok dengan materinya masing-masing. Itu ya Kak Aniko ya? Iya Pak. Ya, jadi kalau ada 3 kelompok maka satu kelompok mendapatkan materinya tentang permainan bola basket, misalnya passing. Kalau kelompok 2 tentang shooting, yang kelompok 3 itu tentang dribble ya. Jadi ini memang betul-betul kelompoknya Kak Aniko sudah cukup bagus ini, sudah diurutkan dengan yang materinya Kak Sri dari atas sampai ke bawah. Oke? Ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain, kelompok lain? Atau kita lanjut ke kelompoknya Kak Maulana? Saya ingin lihat nih nanti urutannya dari Kak Sri, Kak Aniko nanti sama Kak Maulana. Apakah ini betul-betul pembelajaran kita ini seperti pembelajaran diferensiasi? Oke, silakan kelompok Kak Ahmad Pandi atau Kak Maulana untuk menampilkan. Kak Maulana tadi, Bu. Oke. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berbagi inspiratif penyajian tugas gerak di mana kelompok kami berjumlah 4 anggota yaitu Kak Ahmad Apandi, Kak saya sendiri, Kak Eka Nandika, dan Kak Adiansa. Kami bekerja sama dalam berdiskusi mengerjakan tugas berbagi referensi inspiratif ini. Nah, adapun hasil dari penyajian diskusi kami tadi ya, ini adalah ada beberapa jawaban atau hasil dari diskusi kami tadi. Yang pertama yaitu kita membahas tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A yaitu menetapkan tanda atau prosedur, di mana tanda-tanda ini adalah sebagai isyarat untuk atau sinyal untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, sinyal dan tanda yang jelas. Contoh, meniup fluid, tanda peserta didik berkumpul atau berbaris. Yang kedua, tepuk tangan, menandakan peserta didik beralih ke aktivitas lainnya atau memberikan sebuah apresiasi kepada peserta didik. Yang ketiga, tepuk semangat, sinyal untuk memulai dengan ice breaking. Ini biasanya dimulai untuk anak SD, kami memakai ini, tepuk semangat, itu anak-anak itu tahu itu Kak. Iya, gitu. Iya, itu betul. Ya, yang B yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini yang pertama, menghindari menghadap matahari langsung saat proses pembelajaran. Ini nggak boleh dilakukan. Jadi anak-anak itu nggak boleh langsung matahari dari mana gitu kan. Biasanya pagi itu bagus, cuman ada beberapa
memang anak itu tidak boleh langsung berhadapan atau menghadap dengan matahari. Kemudian membersihkan genangan air supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kan ada itu misalnya bekas hujan gitu kan, itu ada genangan air itu misalnya kita ada materi lari itu yang berkaitan dengan lari itu harus kita bersihkan dulu. Kemudian membuang sampah di sekitar lingkungan praktek mengajar supaya pembelajaran kita itu terlihat nyaman, terasa nyaman, itu kita bersihkan dulu sekitar kita itu. Terus meminimalkan kebisingan, ini biasanya sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan. Nah, ini biasanya kan rame onda-onda, rame mobil-mobil lewat, rame motor-motor lewat, itu minimalkan kebisingan dengan cara kita mungkin agak pindah agak jauh sedikit dari agak sudut sedikit gitu, biar supaya kita menghindari kebisingan tersebut. Nah, kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Ini adalah sinyal audiovisual ya. Ini biasanya kita menggunakan suara guru PJOK harus menggunakan suara yang lantang dan jelas saat memberikan materi. Itu udah pasti ya, kakak-kakak semua sudah melakukan ini. Kemudian menggunakan gerak isyarat atau ekspresi gerakan tubuh, menggunakan mimik ekspresi. Jadi kita menggunakan gerakan tangan itu biar supaya mereka tuh memperhatikan kita gitu. Jadi tapi yang itu ya, maksudnya yang tepat juga gerakannya, jangan yang aneh-aneh. Dan yang ketiga menggunakan media itu biasanya visual, itu berupa gambar dan audiovisual. Nah, ini menggunakan tadi yang sudah disampaikan tadi, sama menggunakan proyektor atau video pembelajaran dilihatkan menggunakan Infocus. Dan yang keempat adalah penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama menggunakan pemanasan dengan ice breaking atau permainan sederhana. Dulu kita itu disebut dengan permainan kecil. Terus yang kedua, praktek dilakukan secara kelompok. Kita membagi secara kelompok. Karena apabila bolanya satu, kalau kita praktek satu-satu, muridnya 30, itu waktunya nggak efisien jadinya, Kak, lama. Tapi kita bagi kelompok, maka itu membuat waktu menjadi efisien. Terus kemudian melakukan cross-check waktu menggunakan jam tangan. Kita sesekali kita melihat waktu kan gitu kan. Kalau memang kita tuh ya itu salah satu kita bahas penampilan guru itu salah satu gunanya jam itu yang melihat waktu. Misalnya ini udah 10 menit kita pendahuluan atau ice breaking, nggak mungkin kita ice breaking sampai 20 menit. Maka kita harus mengecek waktu menggunakan jam tangan atau bisa jadi pakai alarm boleh. Nah, di sini yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan pertama adalah materi permainan bola basket. Nih, ini menggunakan biasanya kalau jarang ya, maksudnya kalau di sekolah-sekolah kami itu materi basket ini kami tidak menggunakan bola yang asli, tapi kami modifikasi menggunakan bola yang ada, Kak. Ada entah bola poli, tapi yang nggak kempes, artinya bisa mantul gitu. Terus ini urutan pengajaran yang dilakukan, pertama pendahuluan atau pengarahan. Terus yang kedua pengayaan materi sebelumnya, kita kaitkan materi ini dengan yang sebelumnya. Terus ice breaking, nih permainan sederhana tadi, tidak usah lama-lama, yang penting menarik perhatian siswa untuk fokus ke pelajaran yang akan materi yang kita ajarkan. Demonstrasi gerak permainan bola basket. Nah, di sini. Terus pengelompokan diferensiasi pembelajaran dari yang kelompok yang belum bisa dan sangat bisa atau mahir. Terus melakukan evaluasi dan melakukan umpan balik atau refleksi, tanya jawab bagi siswa yang kurang paham, atau kita menanyakan langsung pada siswa tadi. Terus yang ketiga adalah isyarat Q pembelajaran. Cue, ini Q pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu passing. Dalam kami ada 2. Kami menggunakan passing dan dribble. Pertama kita latihan passing. Tunggu, Kak. Oke, lanjut Kak Ahmad Pandi. Dibaca. Materi yang kami ambil di sini, Kak, itu yaitu materi permain bola besar, yaitu bola basket. Materinya itu passing dan dribble. Passing permain bola basket, isyarat cuy yang bisa digunakan. Yang pertama itu mengumpan bola berhadapan dengan cara bergantian. Kemudian kedua melakukan passing dengan kombinasi pivot. Pivot itu kan ada gerakan pivot dalam bola basket ya, Kak ya. Iya, betul. Memutar arah. Kemudian melakukan passing dengan kombinasi
Panesan. Mana tadi Kak? Oke, ke bawah, ke bawah. Biar Kak Oke, Ahmad Pandi. Oke, Passing yuk. dengan kombinasi chest pass itu umparan setinggi dada ya Kak ya, mendorong Ya. kan. Nah itu. Kemudian di dribblenya keterampilan yang diajarkan dribbling dalam permainan bola basket. Syarat atau C yang bisa digunakan bola itu didorong ya, bukan ditepuk. Kalau ditepuk Ya. itu sering tuh Kak, kalau kita praktek anak-anak itu biasanya bolanya ditepuk-tepuknya. Iya, Itu betul. salah itu ya. Bola itu harus kita jelaskan anak bola ini didorong. Nah, kemudian melakukan gerakan dribble dengan kombinasi pivot dan yang terakhir melakukan dribble dengan kombinasi passing. Ya, silakan lanjut Kak Maulana. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok berbagi referensi inspirasi kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang jelas dari pemaparan yang kami bacakan. Ya, terima kasih Kak Maulana, Kak Ahmad Pandi. Mungkin dari kakak-kakak yang lain mau menambahkan sedikit atau gimana? Atau kita persingkatan aja ya. Dari menurut saya ini, dari kelompok 1, 2, dan 3 ini metode pembelajarannya hampir sama dengan materi saya selama saya mengajar. Sama kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Betul kakak-kakak, sekarang itu kita tidak ada lagi yang namanya kita hanya memberikan bola langsung, tidak ada. Kita harus berurutan ya, langkah-langkah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama tadi kita salam doa, tujuan pembelajaran absensi. Sudah itu setelah selesai itu nanti kita lanjutkan dengan memberikan materi. Itu tadi udah dari Kak Sri tadi itu kegiatan pendahuluan kayaknya sepertinya. Sudah, tapi dilanjutkan lagi materi-materi yang lain. Dan untuk yang kelompok Kak Aniko itu hampir sama, mereka melakukan kegiatan intinya. Itu mereka memang betul-betul sangat bagus membuat materinya dengan membuat kelompokan gitu loh. Jadi memang betul-betul kita ini pembelajarannya memang pembelajaran diferensiasi. Masuk lagi materinya Kak Maulana. Lebih singkat dan lebih tepatnya ini kelompok Kak Maulana memang benar ini menurut saya ini tepat nih langkah-langkah yang diberikannya yang ditulis dari kelompoknya Kak Maulana. Ini materinya apalagi materinya tentang permain bola basket. Itu udah saya bagikan materi link video saya sama seperti itu langkah-langkahnya. Jadi menurut saya dari kelompok yang lain atau kelompok 1, 2, dan 3 itu sama semuanya sudah merujuk kepada pusatnya peserta didik. Jadi ingat kakak-kakak semuanya, jangan lupa kita melakukan langkah-langkah untuk kegiatan pembelajaran itu betul-betul tepat sasaran kepada anak. Jangan nanti kakak pendahuluan dulu terus habis itu doanya nggak ada, salamnya nggak ada, atau kita langsung ngasih ini nak bola main silakan. Tapi anak itu nggak tahu bolanya buat apa gitu loh. Jadi harusnya kita sebagai guru memberikan sedikit tujuan pembelajaran kita supaya anak itu paham. Oh, gurunya ngasih ini, tujuan pembelajaran kita hari ini memberikan kita untuk melakukan kritis cara berpikir kita, apa sih maksudnya dari guru kita. Itu maka kita memakai syarat-syarat isu dari pembelajaran. Betul yang tadi punya Kak Sri tadi, dibuat kelompok terus anak tuh diberikan pemantik pertanyaan supaya anak tuh berpikir apa sih materi kita hari ini, kenapa guru itu membawa tolak peluru, apa sih kegiatan kita. Jadi anak tuh berpikir, oh kita sekarang Bu melakukan lempar peluru ya Bu, atau melempar batu ya Bu. Nah, jadi anak tuh berpikir, jadi bisa anak melakukan cara berpikir kritisnya bahwa pembelajaran dia hari ini yaitu tadi berpusat kepada peserta didik. Jadi ingat kakak-kakak yang kelompok masing-masing tadi boleh itu disimpan itu ya materinya, itu sangat bagus. Nanti kakak bisa melakukan buat modul ajar atau RPP dengan langkah-langkah yang kakak buat. Jadi tinggal kakak buat aja penambahan. Ingat, lebih bagus itu pembelajaran kita, sebenarnya saya lebih suka itu pembelajaran diferensiasi. Karena apa? Dilihat dari itu anak-anak peserta didik aktif belajar dan juga mereka melakukan kerjasama sesuai dengan profil Pancasila kita. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke materi kita.
Bentar, saya ambil dulu slide saya. Mungkin ada pertanyaan untuk kakak-kakak yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini berbagi referensi penyajian tugas gerak sudah. Pesan kunci hari ini kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Pesan kunci kita hari ini buat kakak-kakak semua ya. Jadi kita memiliki strategi untuk melakukan pembelajaran supaya anak itu berkesan asyik mengikuti pembelajaran kita. Saya boleh minta satu refleksi dari kakak untuk memberikan tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini. Saya minta untuk Kak siapa ya? Kak Maulana, boleh? Refleksinya Kak Maulana. Kemarin Kak Hermanto, sekarang Kak Maulana. Semalam saya Kak, gantian Kak. Oke, Kak Ahmad Pandi deh. Boleh memberikan Kak Ahmad Pandi tentang pembelajaran kita hari ini. Baik Kak, terima kasih diberi waktu kesempatan untuk mencoba merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah selama pembelajaran ini begitu banyak ilmu yang saya dapatkan secara pribadi, mungkin menambah referensi buat kakak-kakak semua bahwa dalam proses pembelajaran PJOK yang kita laksanakan itu memang benar-benar harus berpusat kepada peserta didik kita. Ya, kemudian selain dari itu menambah ilmu tentang teknologi. Ya, kita bisa secara daring ini bertatap maya ya Kak. Nah, bisa ketemu mengerjakan tugas yang hanya beberapa menit itu dalam ibaratnya tuntutan kerja waktu itu bisa sedikit demi sedikit dengan adanya support dari Kak Fasil, teman kakak-kakak yang lain dengan kekompakan bisa kita menyelesaikannya meski tidak terlalu sempurna seperti itu. Betul. Yang penting alhamdulillah ilmunya bisa kita ambil, kita resapi untuk kita terapkan di kehidupan kita. Mungkin seperti itu dulu Kak, mungkin kakak yang lain bisa nambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas refleksinya hari ini kita memang sekarang udah menambah wawasan tingkat tinggi lagi dan juga kita mendapatkan pemahaman tentang materi kita hari ini. Oke, selanjutnya kita slide. Ini ada sebuah pertanyaan buat kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau ada, apa alasannya? Boleh diketik di kolom chat kita aja. Silakan kakak-kakak.
Oke, sudah? Kak Eka, perencanaan pelaksanaan pembelajaran berawal dari A. Audien kali ya. Ada yang lain, kakak-kakak yang lain? Oke. Kak Maulana Iksan, setelah mempelajari strategi penyajian gerak ini, dan semakin terarah struktur yang berpusat strategi ke depan saya akan menerapkannya yang lain. Oke, terima kasih. Kak Nurmansa memanfaatkan teknologi internet HP. Oke. Oke. Yang lain nanti itu aja yang nyusul. Dan pertanyaan kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda atau kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Eka, dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi paham dengan mempelajari strategi pembelajaran efektif. Oke. Apa ini? Iya. Terutama mengenai syarat dan Oke, Kak Yunita. Oke, Kak Armanto ada. Alasannya karena belajar tidak ada batasnya. Betul, Kak Herman ya. Belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Tetap kita cari sampai ketemu yang menjadi penasaran kita. Oke, jawaban nomor dua sudah dijelaskan sama Kak Hermanto. Ada alasannya karena belajar tidak ada batasnya. Ya, terima kasih kakak-kakak sudah memberikan tanggapannya. Oke, untuk slide ke-15 pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ini yang kita harapkan kakak-kakak di akhir sesi kita selama kita belajar dari awal sampai akhir,
Mudah-mudahan kakak mendapatkan inspirasi untuk untuk dapat pengalaman sebuah pembelajaran yang baru untuk kakak-kakak atau metode yang lebih bagus lagi. Jadi yang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sekarang kita udah sampai di ujung akhir. Jadi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini, dan juga tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kakak ya. Untuk minggu depan kita sudah mulai melakukan pertemuan tatap muka selama 1 minggu. Dan hari Minggu tanggal 13 kita pembukaan sampai jam 5. Setelah itu kegiatan mandirinya itu kegiatan biasa aja kakak-kakak ya. Terus hari Senin sampai Sabtu kita mulai melakukan kegiatan tatap muka. Sudah saya jelaskan kemarin. Itu dari jam 8 sampai jam 17 ya, atau jam 5 sore. Dan itu kegiatan mandirinya itu kegiatan biasa aja. Jadi saya minta kakak semuanya mohon dijaga kesehatannya supaya besok kita fit kegiatannya. Oke, satu lagi kakak-kakak, kemarin saya ada komen nih, bajunya Kak Maulana. Dia cuma milih dulu kadang-kadang nih. Jadi ini ada yang mau minta nih Kak Wira kalau nggak salah nih. Kapan kita ini punya baju kayak gini? Jadi kalau masalah baju diatur aja sama kakak-kakak aja. Oke? Boleh dibuat baju untuk kelompoknya kelas 11 gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Oke? Oke. Jadi ditentukan aja sama ketuanya aja nanti gimana caranya. Nah, untuk hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok ya kita. Oh ya, satu lagi Kak, hari Sabtu besok saya konfirmasi dulu sama pusat BGP. Kalau memang saya dapat diberi kesempatan, maka akses saya membuka modul itu terbuka. Tapi kalau tidak nanti saya tanyakan lagi. Yang penting hari ini saya tanya dulu. Kalau ada informasi besok saya kasih informasi. Ya kakak-kakak ya. Jadi saya minta maaf, ini memang kita ngulang lagi modul materi kita besok 3JP. Oke, hari ini kita foto bersama dulu untuk kakak-kakak yang lain. Silakan kameranya nyalakan, silakan. Oke, mulai. Oke, 1. Silakan kakak-kakak aktifkan 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, tangannya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Saya minta maaf hari ini kalau ada kesalahan-kesalahan dari kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami